Lur, ini proses pembongkaran dan melakukan ganti seal asok motor Kawasaki KLX lur. Nah, ini apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan paling utama adalah seal lur. Seal yang ori, terus ini cuma aksesoris tambahan bagian penutup as biar enggak kena air, kena debu lur. Terus ini minyak skoknya ori punya Kawasaki ya lur ya. Terus ini bekas penutup debu. Terus ini bekas seal yang habis dibongkar. Nah, ini apa saja kita bersihkan semuanya, kita rakit ya lur ya. Lanjut jalur ini, sebelum pemasangan usahakan semua media yang mau kita rakit kita bersihkan semuanya ya lor. Pakai bebas mau pakai apa saja, yang penting bersih lor. Kalau saya memakai BBM lor, cari cepatnya saja, yang penting tidak merusak bagian komponen-komponen yang ada di sepeda motor. Kalau untuk seal kan baru nanti perakitan terakhir lor, nggak mungkin toh lor mau dibensinin toh lor. Ini kan saat pembongkaran saja. Terus di sini saya mau menjelaskan saat pelepasan pembongkaran asok dan sealnya lor. Sorry kan tadi nggak sempet ke video lor. Jadi untuk pembongkaran dan pelepasan seal asok sepeda motor Kawasaki KLX ini beda sama sepeda motor umumnya ya lor. Kalau untuk sepeda motor Kawasaki KLX ini sendiri, untuk pelepasan seal asok sebenarnya mudah lor kalau tahu caranya. Pertama-tama dilepas dulu as bottomnya, terus kita lepas untuk kancing itu loh, kancingan yang bagian sil asok itu dilepas. Terus untuk asoknya itu ditarik-tarik lor. Nah, ditarik-tarik gitu nanti asoknya akan lepas dengan sendirinya. Nanti secara otomatis untuk silnya akan ikut lor. Silnya itu bagian bawah sil ada lempengan plat kandel dan juga ada cincin tembaganya loh. Lah, cincin tembaga itu penahan penahan asoknya ya, biar tidak lepas lor. Soalnya untuk asok sepeda motor Kawasaki KLX ini sendiri bagian bawahnya juga ada pengkaitnya lempengan tembaga biar enggak lepas lor. Makanya untuk pelepasan dan pemasangan seal asok Kawasaki KLX ini sangat mudah sekali kalau tahu caranya. Pokoknya simak aja terus videonya lor. Ini nanti kita lanjut untuk pembersihannya, nanti untuk perakitannya saya lanjut lagi untuk pendampingannya ya lor ya. Lanjut. Nah, setelah dirasa semuanya cukup dibersihkan pakai BBM, terus kita keringkan pakai lap lur. Sebenarnya kalau untuk kelanjutan pembersihan kayak gini itu tergantung selera lur. Mau pakai kompresor, mau pakai apa, untuk pengeringannya itu bebas lur. Sebenarnya kalau untuk kompresor saya di bengkel juga ada, itu punya om buat pengecatan lur. Tapi saya itu jarang banget pakai kompresor, saya sukanya yang manual lur. Soalnya ya namanya aja bengkel manual ya lur.
kita lap semuanya, semua media kita bersihkan sampai bersih. Dirasa bersih nanti kita rakit. Nanti kita lanjut lagi lor. Pokoknya jangan di skip ya lor, simak terus videonya pokoknya sampai selesai lor. Sudah bersih semua, tinggal dirakit ya lor ya. Nih, sudah bersih semuanya. Tinggal perakitan. Bentar. Ya, kita lanjut lagi lur. Ini proses pemasangan anu lur, apa itu as bambu bagian dalam lur. Lah, kalau dirasa untuk cincinan sulingan itu sendiri dirasa kurang gigit, boleh lur dikasih soltip secukupnya. Pokoknya sesuai kebutuhan saja lur. Nah, itu dilepas dulu untuk cincinannya lor, itu cincinan buat penahan lor. Nah itu kita bersihkan lah, terus dikasih soltip ya lor. Untuk penambahan soltip sendiri itu intinya cuma buat untuk pengganjal cincinan plat plat cincin itu loh lor, yang ada di sulingan itu tadi. Fungsinya biar bisa gigit ke asapnya. Kalau semakin kencang semakin enak lor untuk pergerakan sirkulasi olinya lor. Nah, ini kan sulingan ini fungsinya untuk menahan saat pergerakan sekok lor. Nah kita pasang lagi, terus kita pasang. Nah kalau dirasa belum menemukan feel yang enak, boleh kita tambah lor. Pokoknya sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan lor. Gunakan saja secukupnya. Begitupun yang satunya lor, pokoknya begitu. Pokoknya dilanjut dulu saja ya lor ya. Maaf kalau untuk bahasanya belepotan. Oh, lidah orang klutuk ya kayak gini lor. Bahasa Indonesianya blekak blekuk ya lor, mohon dimaklumi ya lor, kami juga masih belajar lor. Siap pokoknya. Nah, kita lanjut untuk pemasangan sil asap lor. Jangan lupa itu asnya dibersihkan dulu. Terus itu, nah itu bagian nanti untuk dibaut ke bottomnya yang kunci L yang bagian bottom bawah itu ya lor. Terus itu lempengan tembaga. Nah ini lempengan tembaga itu penahan penahan asapnya ya lor ya. Nah itu dipasang.
Terus jangan lupa untuk lempengan, itu lempengannya tebel lur. Nah, lempengannya itu dipasang juga, jangan lupa. Setelah itu dipasang seal asoknya yang ori ya lur, yang baru. Nah, itu yang mau saya pasang itu seal asok yang baru, kita pasang. Nah, seret tes. Nah, diratakan, dirasa cukup rata pakai tangan. Itu seal asok bekasannya lor yang rusak tadi, itu fungsinya untuk memasukkan seal asok yang baru lor. Lah, itu pakai pipa paralon yang diameternya lebih besar dari asok bawaan sepeda motor lor. Lah, itu ditekan-tekan, itu enggak asal lor, itu pakai perasaan ya lor, sesuai irama. Nah, sama sambil diputer-puter, kalau dirasa sudah cukup rata boleh dilepas lor. Nah, itu enggak asal lor, itu pakai irama lor. Yen asal bongkar pasang das des das des wes kabeh iso ya lor ya. Wes itu pokoknya kayak gitu kira-kira. Nah, terus ditarik asnya nanti lepas. Nah, itu seal yang untuk pendorongnya yang enggak, yang rusak tadi loh, yang baru ditinggal di dalam lor. Nah, terus itu nanti untuk kancingan seal asoknya jangan lupa dipasang ya lor. Kalau nggak dipasang nanti lepas lor. Nah, itu untuk proses pemasangan anunya, sulingnya ya loh, sulingan dalamnya. Itu sulingannya itu ada dratnya di dalam, terus tersambung kunci L yang oleh bottom bawah itu lor, biar nggak lepas. Itu untuk pelepasan dan pemasangan baut L nya saya menggunakan tray ketok lor. Tray ketok itu pakai kunci obeng ketok, saya modif sesuai ukuran kunci L nya lor, biar bisa bener-bener singset pokoknya. Nah, pokoknya untuk proses pembongkaran dan pemasangan begitu ya lor, kira-kira ya lor. Dan kalau ada manfaatnya terima kasih, kalau tidak bermanfaat ya nggak usah dilihat lor. Dan ini video sampai di sini, untuk kelanjutan untuk pemasangan seal sebelahnya juga sama. Terus untuk penambahan minyak asoknya itu sesuai kebutuhan dulur-dulur semua saja. Kalau mau sesuai bawaan sepeda motor nggak apa-apa, kalau mau pengen empuk ya minyaknya didikitin, kalau pengen keras ya minyak sekoknya dibanyakin, kayak gitu saja lor. Ini permintaan yang punya sepeda motor, mintanya yang sedang-sedang saja. Oke, sudah saya kabulkan permintaannya. Dan sebenarnya mau saya full video lor, karena ini hanya untuk video pembongkaran dan pemasangan saja ya lor ya. Pokoknya intinya kayak begitulah kira-kira. Oke ya lor, terima kasih ya lor, matur tuun.